Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita ketemu lagi dengan pokok bahasan yang baru. Sobat Ministry Channel tentu pernah mendengar suatu pernyataan bahwa seorang pendeta tidak mungkin dapat melihat setan karena dia telah bertobat menerima Yesus, sehingga dia tidak mungkin dapat melihat setan. Jadi orang yang dapat melihat setan adalah temannya setan. Nah, bagaimana dengan pernyataan ini? Kita akan mendengarkan pembahasan Pastor Daud Tony, sehingga ini memperluas wawasan kita mengenai pemahaman-pemahaman seperti ini. Kiranya pemahaman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Bergabung. Shalom Pak Dautoni, selamat malam. Ya Michael, Sekarang kopinya dari Jeko, Pak. ini saya wedangan. Oh iya. Saya ingat-ingat ya Pak, kita udah melakukan pelayanan ini 1,5 tahun, Pak. Luar biasa. Nah, awal-awal dulu pakai kopi apa itu, Pak? Saya lupa sampean. JJ Royal. Saya ingat waktu itu masih belum di live di YouTube. Luar biasa. Pak, kita mulai dengan doa. Kesukaan saya itu. Luar biasa. Punya teman Pak Daud. Iya, kita doa ya. Kita doa, Pak. Kita. Bapa di sorga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu jadi kehendakmu. Berkati firman-Mu, berkat kami semua Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat Indonesia pribadi Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke toh, Michael. Ya, Tanya apa Michael? Gimana Pak Daud, sebelum kita tanya jawab, Pak Daud aktivitasnya apa selama 1 minggu ini? Pelayanan di mana, Pak? Saya pelayanan ya di Semarang. Oh, sampai Semarang. Oh, dekat soalnya ya, Pak ya. Semarang. Ya. Sama ini nemanin teman dari Jakarta di Solo. Oke. Ya. Sama tetap pelayanan lah, keliling-keliling. Tetap berkebun, Pak. Saya kebun hampir setiap hari, Michael. Ini baru nanam bunga mawar untuk kebun mawar. Iya, katanya lagi suka bunga, Pak ya? Iya, bunga mawar. Sama nanam pohon alpukat sama duren. Wah, luar biasa. Kapan nih, Pak? Panen? Oke, Michael kapan ke Solo? Ini panen duren nih, Michael. Saya Desember ini ke Solo, kita GSJS ada bagi berkat ke desa-desa Pak rencananya. Nanti saya tunggu. Siap. Saya tunggu. Hari ini mau bahas apa Pak enaknya Pak? Pak Daud, terserah Michael, terserah Michael. Ingat dalam, Michael? Ya. Nah, banyak orang ini baru menunggu gimana gelombang ketiga, Michael. Benar Pak. Nggak usah terlalu mikir gelombang ketiga, penting berdoa percaya Tuhan. Amin. Tadi saya lihat di berita ada gelombang ketiga sama minyak goreng naik tembus 30.000 kalau nggak salah minyak goreng. Tapi saya digerakkan Tuhan, Michael, untuk berdoa untuk bulan Februari, Michael. Hah? Wow, bulan Februari. Kenapa Pak? Februari. Ya, saya berdoa untuk bulan Februari supaya Indonesia aman, Michael. Ada apa di bulan Februari, Pak? Tidak tahu, Michael. Penting saya berdoa untuk Indonesia bulan Februari sampai bulan Juli, Michael. Supaya Indonesia aman, diberkati, itu aja, Michael. Kenapa kok spesifik bulan Februari, Pak? Apa ada alasan tertentu? Belum tahu, Michael. Ya, cuma penting saya doa dapat pesan dari Tuhan gitu, Pak. Ya, supaya saya berdoa syafaat untuk Februari sampai bulan Juli, Michael. Wow. Untuk tahun depan. Nah, ada sesuatu apa saya enggak tahu, Michael. Gitu ya, Pak ya. Ya, penting kalau Tuhan nyuruh berdoa ya berdoa itu, gitu aja, Michael. Amin, kita berdoa terus. Amin. Tapi kan Michael, saya udah beritahu Michael, walaupun saya bukan ahli ekonomi, tapi saya hanya penyampai pesan aja, Michael. Pesan dari surga bahwa inflasi dimulai sekarang. Inflasi dimulai sekarang. Itu pesan dari surga, Pak ya? Ya, dan sampai 5 tahun, Michael. Wow.
Oke. Gitu Jadi ya, Pak. sekarang mulai. Nah, sekarang minyak goreng berapa, Michael? Tembus 30.000 tadi. Nah, terusan besi naik berapa, Michael? Ya, teman saya yang punya pabrik besi dia bilang naik semua harganya. Aluminium naik. Termasuk harga makanan nanti bakal juga naik, Michael. Iya, Pak. Apalagi tahun depan pajak naik, Michael. Yang nggak naik apa, Pak? Harga diri. Sama-sama kolektor nggak naik juga, Pak Daud ya. Nah, Michael gimana? Perkembangan pelayanan gimana? Puji Tuhan udah mulai rame, Pak Daud. Surabaya udah, Surabaya udah lebih rame dari sebelum pandemi sekarang, Pak. Jadi sekarang Gimana? gereja juga udah mulai penuh, Pak. Puji Tuhan, Pak. Yang penting, Iya. yang penting, ingat Michael, dengan tenang ku nantikan apa, Michael? Hari sengsara itu, Pak. Itu yang kita bahas minggu lalu ya, Pak. Hari kesusahan itu, Michael. Kesusahan itu, iya. Gitu ya, Pak Daud ya. Jadi apapun yang terjadi, Michael, percaya Tuhan buka jalan. Amin. Amin. Kita percaya apapun terjadi Februari, Tuhan pasti punya cara untuk menolong kita. Amin. Karena dengan tenang ku nantikan hari kesusahan itu, Michael. Gitu ya, Pak Daud ya. Wah, luar biasa. Nah, Pak, saya itu tadi siang dapat WA salah satu jemaat itu tanya ke saya, Pak Daud, tentang ada rumah itu dia kan buka kos-kosan, terus sering diganggu. Jadi semua yang kos di sana itu ketakutan. Nah, sekarang mau dijual, cuman nggak laku-laku. Nah, itu apa cuma perasaan atau itu gimana, Pak? Kalau jelasin. Kalau itu kuasa gelap, sering ada penampakan dulu, Michael. Iya, Pak. Oke. Sering ada penampakan dulu, Michael. Bisa menjabarkan mungkin ada kisah tentang itu supaya bisa kalau ada yang penasaran nih, Pak, tentang itu. Ada yang di Pondok Indah, Michael ya. Jakarta. Itu berapa kali Jakarta ya mau jual rumah itu susah sekali, Michael. Orang ngasih DP besoknya batal. Sampai yang punya rumah tuh banyak dapat DP, Michael. Yesus. Tapi tidak berani nempatin, kan dulu tempat pembunuhan, Michael. Iya. Jadi saya suruh doa, setannya keluar, langsung laku, Michael. Nah, cirinya ada sering penampakan bayangan hitam, Michael. Oke, itu satu ya, Pak. Penampakan hitam itu kayak gimana, Pak? Jadi kayak bayangan kelebet-kelebet pinggir di sekitar pintu, Michael. Di sekitar pintu. Oke, nah saudara yang diganggu itu catat ya, saudara ya, supaya. Nah, terus gimana lagi, Pak? Terus ada suara-suara aneh, ketokan pintu, orang ngobrol-ngobrol. Nah, itu kebanyakan, Michael, itu tempat kejadian orang bunuh diri, Michael. Oh, jadi kalau itu, ada, oke. Itu banyak kejadian sampai yang tinggal di rumah itu, Michael ya, sering terjadi ini, Michael, ribut terus, Michael. Itu dijual susah juga, Michael. Iya, Pak. Tenang aja, Michael, kita selalu bersama Tuhan. Amin. 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 Jadi apakah selalu harus ada kayak bunuh diri terus baru rumahnya kayak gitu atau? Belum tentu. Kadang ada tempat pemujaan roh, Michael. Oke, gimana itu, Pak, pemujaan? Maksudnya pemujaan roh, manggil-manggil arwah. Kan jai langkung. Nah, itu kebanyakan terjadi seperti itu, Michael. Terus rumah itu kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Terus saya juga pernah dengar di Malang itu ada satu hotel ngeri, Pak. Tiba-tiba orang itu bisa pindah kamar. Itu benar ya, Pak ya? Bisa terjadi. Percaya atau tidak, setan itu ada. Iya. Ngeri ya, Pak ya? Iya. Nah, Pak Daud, saya itu kemarin ada lihat video, ada orang yang ngobrol-ngobrol gitu. Mereka bilang, wah, mana mungkin pendeta, ya maksudnya Pak Daud Tony, mana mungkin pendeta bisa lihat setan. Orang yang sudah percaya Tuhan kan nggak mungkin bisa lihat setan. Nah, ini pendeta kok bisa lihat setan. Waduh, saya langsung, wah, orang ini nggak bisa jaga. Nah, mungkin bisa jelasin, Pak. Maksudnya kan gimana? Ada namanya karunia membedakan roh, Michael. Iya, Pak. Ya. Karunia membedakan roh dan karunia penglihatan.
Nah, Hmm. kalau kita ini punya lawan, tapi tidak kenal lawan atau tidak tahu lawan kita, gimana kita perang, Michael? Nah, Ya iya mau Pak, diperangi apa gitu loh, Michael. gitu. Iya Pak, benar Pak. Nah, bagaimana kita ngelawan setan kalau tidak kenal setan? Hmm. Dan kan ada suatu dalam strategi perang, Michael ya. Iya. Kenalilah lawanmu. Iya, Nah, betul? betul Pak. Betul? Betul Pak. Nah, betul? Betul. Kenali apa, Michael? Lawanmu. Lawanmu. Nah, yang kedua ada lagi. Engkau harus tahu kekuatan lawanmu. Nah, Iya, iya. setelah kenali lawanmu, kau harus tahu kekuatan Lawan. lawanmu. Ya. Ketiga, ada namanya itu memperhitungkan siapa lawanmu, dihitung dulu sebelum berperang. Nah, Benar. hmm? Pak, terus video ini Pak, saya mohon tanggapannya. Dia bilang, wah mungkin mungkin kalau bisa lihat setan itu berarti temannya setan Mas Ian. Ada bilang gitu. Wah, Ini Michael, iya Pak. ada yang berteman dengan setan, tapi ada juga yang lawannya setan. Ya. Nah, jadi harus dibedakan di sini, Michael. Nah, Benar. kita kalau berperang tidak mengenali lawan kita gimana, Michael? Benar. Benar. Bagaimana orang ngoperasi bagian jantung kalau dia tidak pernah belajar mengenali jantung? Benar, Pak. Nanti dioperasi malah ya giginya, bukan jantungnya. Benar. Setuju. Jadi kenalilah lawanmu, gitu, Ya, Michael. iya Pak. Ya.